Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan politik karismatik dan paternalistik. Pemimpin karismatik. Pemimpin karisma itu adalah salah satu faktor biasa dari seorang pemimpin presiden. Pertama, Ir Soekarno, Steve Jobs, dan Martin Luther King adalah tiga dari sekian banyak tokoh di dunia yang memiliki gaya kepemimpinan ini. Pemimpin karismatik ini bukan hanya orang-orang yang berpengaruh yang bisa mempraktikannya. Gaya kepemimpinan karismatik ini banyak juga dipakai oleh para pemimpin di dunia. Ciri-ciri dari pemimpin karismatik ini banyak. Jadi sebelum mengukui ciri-cirinya, kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seseorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan emosi dan emosi yang kuat pada orang di sekitarnya. Menurut Psikologi Today, mengirim pesan kepada sebuah artikel, pemimpin karismatik sering sebagai sosok aktor yang mahir menyampaikan visi. Pasalnya, seorang pemimpin karismatik mengandalkan gaya berbahasa yang fasih, pesona, daya tarik demi kemampuan merayu dan mencapai tujuannya. Namun, gaya pemimpin karismatik ini tidak hanya menyadarkan harapan pada semua keterampilan itu. Seorang pemimpin karisma paham pentingnya menjadi panutan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan. Maka mereka sering memilih terjun ke lapangan di garda terdepan untuk langsung mengembangkan visinya. Pemimpin yang karismatik cenderung menitikberatkan usahanya untuk mempererat ikatan sosial antara dia dengan para bawahannya. Itu kenapa tidak jarang pula pemimpin sampai rela berkorban bersama dengan para pengikutnya. Pemimpin karismatik tersebut juga memiliki peran. Jadi pemimpin karismatik yang besar dapat menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks dunia kerja, pemimpin karismatik bertujuan memotivasi karyawannya agar bisa lebih bekerja secara efisien dan semangat. Ciri-ciri dari kepemimpinan politik yang pertama yaitu memiliki aura yang kuat. Memiliki aura yang kuat, pemimpin karismatik berbudi luhur karena bisa menunjukkan hasrat dan kepercayaan diri yang tinggi. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, mereka dapat mempertahankan kontak mata dengan siapapun lawan bicaranya dan merasa bahwa pendapat dan visi mereka itu adalah sesuatu yang berharga. Aura kehadiran yang kuat juga membuat para pemimpin karismatik yang mengasah keterampilan mereka. Alih-alih berbicara harus berkata apa. Selanjutnya, mereka memusatkan perhatian pada apa yang dikatakan lawan bicaranya dengan aktif dan mendengarkan. Kedua, keterampilan menjalin koneksi. Semua orang bisa menjalin hubungan sesama, namun tidak semua hubungan itu memiliki makna. Orang-orang dengan gaya kepemimpinan karismatik memiliki bakat yang unik untuk berkomunikasi secara efektif serta mampu memenuhi kebutuhan emosional orang-orang di sekitar mereka. Bahkan para pemimpin karismatik juga sering merasakan bahwa mereka penting untuk menempatkan diri pada posisi yang tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka mengatur, yang mereka lakukan atau yang mereka atur dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kemampuan dalam mengelola situasi. Pemimpin karismatik juga tahu bagaimana memanfaatkan bahasa tubuh dan membaca atmosfer lingkungan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Dengan begitu, mereka juga mampu mengantisipasi dan mengendalikan gejala emosional yang dapat menyebabkan stres atau kegaduhan. Keempat, ada juga pembicara publik yang andal. Seringkali orang-orang dewasa dengan gaya kepemimpinan karismatik adalah pembicara yang unik. Banyak yang mahir dan dalam merajut kata-katanya. Akan tetapi
Tetapi banyak juga yang tidak mampu berbicara dengan baik sehingga para pengikutnya merasakan kurang terhadap para pemimpinnya. Jadi banyak yang mahir dalam radio kata tersebut dapat efektif untuk menyampaikan pesan, baik itu berbicara empat mata di depan atau di depan ribuan orang. Juga, pemimpin karismatik mampu mengintrospeksi diri. Pemimpin karismatik mahir mengintrospeksi diri dengan jujur. Mereka terus berupaya untuk memperbaiki dan memoles diri menjadi sosok pemimpin yang diinginkan para bawahannya. Para pemimpin yang ini memiliki kemampuan untuk keluar dari kerangkang dari diri mereka sendiri dan mengkritik bagaimana mereka memimpin. Dan para dan dan para pemimpin pemimpin karismatik memiliki perilaku dengan harapan dapat mengabaikan dampak yang lebih relevan di hadapan masyarakat. Lalu pemimpin karismatik juga memiliki ciri-ciri itu tekad dan ulet. Hidup penuh cobaan dan perjuangan, akan tetapi pemimpin karismatik tidak mudah menyerah. Pemimpin percaya dalam Pemimpin akan percaya kemampuan diri sendiri untuk menghadapi tantangan secara langsung. Di saat bersamaan, mereka bisa mengilhami orang-orang di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Mereka juga bersedia melawan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda tentang kelompok atau organisasinya, sebab mereka memiliki atau mempunyai keyakinan terhadap visi dan misi yang mereka telah pegang. Lalu pemimpin politik juga memiliki ciri-ciri rendah hati. Para pemimpin karismatik yang efektif menghargai nilai bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Pemimpin dapat menjadikan karyawan merasa menjadi bagian dari tim terpadu yang berjuang untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu, setelah ciri-ciri dari pemimpin karismatik, juga pemimpin karismatik memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan dari pemimpin karismatik adalah meningkatkan loyalitas dari para bawahan dengan para atasannya. Perusahaan yang dipimpin karismatik cenderung kohesif karena pekerjaannya memiliki tujuan yang jelas. Para pemimpin karismatik menginspirasi orang untuk bekerja beriringan demi tercapainya tujuan bersama. Tujuan mereka adalah membuat karyawan merasa bahwa pekerjaan mereka penting dan bakat mereka diapresiasi oleh atasannya, sehingga mereka mampu melakukan kerja dengan cara sangat semangat dan benar. Hal ini juga pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas dan kontribusi aktif dari setiap karyawan yang beresiko. Lalu kelebihannya yang kedua yaitu yang pertama pembibitan pemimpin baru. Karisma yang terpancar dari pemimpin dan manajer dapat memacu karyawan di bawah mereka untuk menjadi calon pemimpin selanjutnya. Berangkat dari mencontohkan sebagai panutan, pemimpin pun dapat mewarisi gaya kepemimpinan karismatik yang sama para penerus selanjutnya. Dan pada akhirnya pemimpin karismatik juga sebagai calon pemimpin berikutnya akan menjadi gaya manajemen yang sama dan menjadi kultur dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada produktivitas tinggi. Para pemimpin ini sangat hormat dalam mendapatkan kepercayaan dan rasa dari orang-orang yang mereka kelola. Dan ya alhasilnya para karyawan tersebut lebih cenderung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka demi memenuhi ekspektasi dari pemimpin karismatik. Yang keempat ada merangkul inovasi. Pemimpin karismatik mendorong orang-orang di sekitarnya untuk menuju perubahan dan inovasi yang masuk akal. Dan artinya mereka memungkinkan perusahaan untuk selalu mengikuti peluang untuk memperbaiki organisasi
dan meningkatkan proses kerjanya. Terus yang kelima itu ada membangun budaya belajar. Kualitas dan utama dari para kepemimpinan karismatik yaitu adalah kerendahan hati dan komunikasi yang efektif dengan para bawahannya. Maka kesalahan-kesalahan sebagai peluang belajar untuk aktualisasi diri bukan kesalahan yang perlu. Karyawan perlu mencari untuk menemukan solusi lain untuk masalah ketika rencana semula tidak berhasil. Setelah kelebihan para pemimpin karismatik, juga pemimpin karismatik memiliki kekurangan. Seperti yang kita tahu, pemimpin karismatik memiliki kekurangan. Yang pertama, selalu salah fokus terhadap mereka. Kekuatan mereka untuk mempengaruhi orang lain bisa membutakan. Para pemimpin karismatik kadang menjadi tidak responsif terhadap bawahan atau konstituen mereka. Ini bisa membuat mereka terlena dan menjadi sombong. Justru banting mengubah arah haluan organisasi. Kedua, organisasi terlalu mahal atau dependent. Ketika pemimpin keluar mengundurkan diri atau pensiun, websitenya pemimpin karismatik dapat berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Terus merasa sangat diagungkan. Tidak sedikit pemimpin karismatik juga merasa sangat diagungkan oleh para bawahannya. Mungkin mereka sangat dimuliakan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka lupa belajar dari kesalahan yang sudah-sudah. Ia juga melakukan kesalahan finansial atau etika karena merasa percaya mereka berada di atas hukum. Lalu ada juga tipe kepemimpinan paternalistik. Pemimpin paternalistik adalah gaya kepemimpinan yang menggabungkan integritas sosial dan sikap kebapaan dengan otoritas dan disiplin yang sangat kuat. Pemimpin paternalistik pada dasarnya akan merasa bangga apabila orang-orang yang dipimpinnya mencapai sesuatu yang baik atau sukses dalam pekerjaannya, karena ia merasa telah mengambil bagian untuk membangun bawahannya itu. Nah, jadi penilaian kita tentang terhadap gaya kepemimpinan ini termasuk gaya kepemimpinan yang baik. Tapi dimensi gaya kepemimpinan paternalistik itu seperti seperti yang kita ketahui, gaya paternalistik, otoriter, atau authoritarian. Seperti sebelumnya kita telah bahas, paternalistik juga memiliki unsur otoriter. Nah, dalam dimensi satu ini, seorang pemimpin sangat menampilkan sikapnya yang otoriter atau ketegasannya kepada para bawahannya. Biasanya ini akan berdampak ketika pemimpin merancang dan menetapkan sebuah keputusan yang adalah hasil pemikirannya sendiri, dan kemudian para pengikutnya diharuskan untuk mengikuti dan mendukung keputusan tersebut. Secara fungsi, dimensi satu ini sangat cocok diterapkan pada organisasi yang sangat besar ataupun dalam sebuah negara yang termasuk high power distance. Tetapi berbeda dengan pemimpin gaya otoriter yang pada umumnya kerap berlaku semena-mena. Pemimpin paternalistik, dimensi otoriternya tetap mengambil keputusan yang menurutnya akan berdampak juga pada bawahannya. Lalu yang kedua, gaya paternalistik baik hati atau benevolence. Kepemimpinan yang ini sedikit berbeda dengan dimensi sebelumnya. Kepemimpinan yang ada pada dimensi paternalistik baik hati akan sangat menunjukkan kebaikan hati yang ia miliki. Dalam arti lain, ia sedang menunjukkan kalau ia sangat mengasihi para bawahannya. Kebaikan hati pemimpin paternalistik ini juga biasanya akan tampak dari bagaimana ia memberi kebebasan yang lebih kepada para bawahannya, sehingga bawahannya ini memiliki kesempatan untuk mengetahui lebih banyak dan mengekspor kemampuannya untuk beraktivitas dan berkembang dalam perusahaan dan organisasi.
Lebih dari itu juga, pemimpin karismatik yang baik hati juga tidak jarang bertanya mengenai kehidupan pribadi anggotanya, seperti misalnya kesehatan orang tua, kondisi keluarga, masalah yang mereka hadapi, dan hal-hal yang berhubungan dengan uang dan finansial, merupakan urusan pribadi dan si juga anggotanya. Lalu yang ketiga juga ada gaya paternalistik bermoral. Pada dimensi yang terakhir ini, pemimpin paternalistik memang tetap mempertahankan karakternya yang baik dan juga tegas pada para pengikutnya. Hanya saja di dimensi paternalistik yang bermoral ini, ia menjadi lebih cenderung menunjukkan teladan yang lebih baik pada mereka, sehingga para bawahannya atau para karyawannya juga bisa mengikuti caranya dia atau bermoral sehingga bisa meladeninya. Pemimpin akan berusaha menjadi seorang yang patuh dan taat pada peraturan baik itu, peraturan yang berlaku di kantor atau organisasi tempat mereka bekerja. Pemimpin pemimpin paternalistik ini juga dalam bekerja sekalipun ia akan menunjukkan yang terbaik. Dalam bekerja sekalipun, singkat kata, pemimpin berusaha untuk menjadi seorang yang perfect di mata para pengikutnya, dengan harapan bahwa mereka akan mengikuti jejak-jejaknya. Namun, pemimpin paternalistik ini juga memiliki beberapa kelemahan. Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan paternalistik sangat baik dan seakan tidak memiliki celah. Namun, kenyataannya, dari banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh gaya paternalistik, di situ pula pemimpin ini juga memiliki kekurangannya. Yang pertama itu berlaku layaknya seorang ayah. Dengan berlaku layaknya seorang ayah ini, pemimpin paternalistik memang mampu memberi dampak yang cukup besar, dan tentunya pemimpin besar akan disukai oleh para bawahannya karena ia mau membangun hubungan yang baik serta mengusahakan yang terbaik buat mereka. Hanya saja ini pun akan memiliki dampak yang kurang baik, yaitu pengikutnya akhirnya tidak memiliki inisiatif sendiri untuk bertindak dan terlalu bergantung pada pemimpinnya itu. Lalu yang kedua, pengambilan sebuah keputusan. Pemimpin paternalistik selalu memutuskan berbagai hal secara sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada para pengikutnya. Hal ini sebenarnya masih dipengaruhi oleh poin sebelumnya, yang mana pemimpin berlaku sebagai ayah. Dengan begitu, pemimpin merasa bahwa para pengikutnya belum memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan sendiri, sehingga pemimpin paternalistik selalu mengambil keputusan secara sepihak tanpa menanyakan pada para pemimpinnya, para bawahannya. Lalu yang ketiga itu pemimpin bersikap maha tahu dan maha benar. Untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkualitas, seseorang memang perlu memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh para bawahannya, atau selangkah dua langkah lebih maju dari para bawahannya. Pemimpin itu perlu memiliki skill yang mumpuni dan memiliki kecerdasan yang baik, sehingga para bawahannya dapat dikontrol secara benar. Namun hal ini bukan berarti pemimpin paternalistik bisa mengesampingkan kemampuan orang-orang yang ia pimpin. Malah sebaiknya, pemimpin perlu mengatur, mengembangkan, serta memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh pengikutnya, sehingga mereka dapat menjadi aset yang bernilai bagi perusahaan.